Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan share hasil penelitian saya. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan penelitian, baik itu masuk ngajar di salah satu sekolah yang ada di Klaten, begitu juga saya terapkan di Rumah Cerdas Bahasa Inggris, dan ini akan saya terapkan di pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Tentang teknik belajar bagaimana siswa aktif dalam proses belajar. Goal saya adalah nanti santri-santri Rumah Cerdas Bahasa Inggris setelah 2 minggu belajar di Rumah Cerdas Bahasa Inggris, di asrama Rumah Cerdas Bahasa Inggris, goalnya mereka sudah bisa ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi setelah 2 minggu, mereka sudah dipaksa, dituntut untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Tekniknya bagaimana, Sir? Jadi di sini nanti kita akan mengadakan kelas di mana di pesantren bahasa nanti kita akan belajar bahasa Inggris di pagi hari, di sore hari maupun di malam hari. Jadi sehari 3 kali, di mana nanti di 3 kali pertemuan itu kita akan belajar yang pertama adalah vocabulary, yang kedua di situ adalah grammar, dan vocabulary dan grammar itu diterapkan dalam ngomong. Nah, jadi di sini vocabulary-nya tidak hanya berupa vocabulary berupa kata, tapi vocabulary sudah dibentuk dalam sebuah kalimat. Dengan tujuan supaya apa? Supaya mereka terbiasa untuk menyusun kalimat. Karena pengalaman saya ketika saya dulu belajar di kampung Inggris Pare, ketika mereka belajar grammar, mereka murni belajar grammar. Ketika mereka belajar speaking, mereka tidak fokus kepada bagaimana ngomong dengan tata bahasa yang tepat. Makanya di sini harus disinkronkan antara apa? Antara vocabulary sama speaking sama grammar dalam satu waktu. Bagaimana? Nah, nanti kita akan belajar di sini, tapi kalau teman-teman mau belajar secara langsung di pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris, Anda bisa bergabung di pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris yang ada di Klaten. Oke, ini adalah hasil penelitian saya share kepada teman-teman dengan tujuan supaya teman-teman juga bisa menikmati hasil penelitian saya. Nah, ini ya, saya share dulu. Saya perlu jelaskan terlebih dahulu, di sini dulu saya mengajarkan di buku yang biru, di, di buku yang biru yaitu adalah vocabulary TOEFL dari nol. Di situ saya mengajarkan hanya di sini ada bahasa Inggrisnya, di situ ada fonetik simbolnya dan artinya. Nah, ketika teman-teman hanya mempelajari vocabulary, fonetik simbol sama artinya, kelemahannya adalah bagaimana cara menggunakannya, teman-teman belum terbiasa. Maka dari itu, di, di kelas pesantren bahasa, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menyusun kalimatnya langsung ya. Jadi bagaimana cara praktek ngomong langsung. Nah, nanti seperti itu. Biasanya saya nanti 15 menit pertama dari 90 menit yang saya akan ajar, 15 menit atau 20 menit pertama saya akan drill kosakata. Nah, saya akan drill satu kosakatanya, saya drill kosakatanya, begitu juga nanti langsung penerapannya. Nah, ini biasanya saya alokasikan
sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian 15 menit kemudian, ini taruhlah 15 menit. 15 menit kemudian saya akan mereview materi yang sudah saya ajarkan. Jadi ini belum masuk ke materi intinya, ini hanya drill kosakata. Teman-teman harus menghafalkan banyak kosakata plus harus tahu bagaimana cara menyusun kalimatnya, plus nanti teman-teman tahu bagaimana cara menyusun kalimat yang tepat menurut tata bahasa. Jadi jangan hanya belajar vocab tapi tidak bisa diterapkan dalam kalimat, tidak hanya belajar grammar tapi tidak bisa diterapkan dalam speaking. Jadi belajar grammar itu tujuannya supaya apa? Supaya bisa menyusun kalimat dengan tepat. Tidak hanya untuk mengetahui saja. Karena apa? Knowing is nothing. Applying what you know is everything. Jadi mengetahui tidak ada gunanya. Menerapkan apa yang kau tahu itu adalah segalanya. Oke, di sini adalah tulisan bahasa Inggrisnya, di sini fonetik simbolnya, di sini artinya. Repeat after me. Geo pergi. Pergi, geo. Pergi, geo. Pergi, geo. Ini diulangi 3 kali. Kenapa harus diulangi 3 kali? Karena seperti ini. Kalau kita mengajari anak, kebetulan saya punya anak 3, sekarang satu kelas 3 SD, kelas TK, yang satu masih umur 3 tahun. Nah, cara saya mengajari dia, saya pertama mengajari seperti kata bapak, 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 pergi, pergi, pergi. Nah, seperti itu. Ini sama, kita prakteknya seperti itu. Geo pergi, geo pergi, geo pergi. Nah, kemudian dilatih untuk menyusun kalimat. Where do you go? Diulangi lagi. Where do you go? Diulangi lagi. Where do you go? Oke, say in English. Kemana kamu pergi? Say in English. Where do you go? Dijawab. I go to the library. I go to the library. I go to the library. Saya pergi ke perpustakaan. Say in English. I go to the library. Kemudian saya tanya, saya bertanya pakai bahasa Indonesia, siswanya harus ngomong terus pakai bahasa Inggris. Kemana kamu pergi? Siswanya mengatakan, where do you go? Saya pergi ke perpustakaan. I go to the library. Oke, kemudian guru mengulangi lagi. Kemana kamu pergi? Where do you go? Saya pergi ke perpustakaan. I go to the library. Oke, kemudian kita lanjutkan. With whom do you go to the library? 1 kali, 2 kali. With whom do you go to the library? With whom do you go to the library? Say in English. Dengan siapa kamu pergi ke perpustakaan? Say in English. With whom do you go to the library? Okay, say, I go to the library with my friends. I go to the library with my friends. I go to the library with my friends. Say in English, saya pergi ke perpustakaan dengan temanku. I go to the library with my friends. Kalau lebih dari satu, friends. Oke, satu kosakata diterapkan dalam kalimat. Sekarang, sebagai guru, saya menginstruksikan. Oke, say in English. Kemana kamu pergi? Siswanya mengatakan, where do you go? Saya pergi ke perpustakaan. I go to the library. Kemudian saya bertanya lagi, with whom? Dengan siapa kamu pergi ke perpustakaan? Siswanya menjawab, with whom do you go to the library? Gurunya bertanya lagi, saya pergi ke perpustakaan dengan teman-temanku. I go to the library with my friends. Oke, repeat once more. I go to the library with my friends. Satu kosakata plus penerapannya diulang-ulang lagi. Jadi setelah pulang, setelah keluar kelas,
mereka sudah ngerti satu kosakata plus bisa menerapkan dalam sebuah kalimat. Oke, kemudian kita lanjutkan ya yang nomor 2. Repeat after me. Bring, membawa. Bring, membawa. Bring, membawa. Bring, membawa. Membawa, bring. What do you bring? Repeat after me. What do you bring? What do you bring? And okay, say in English. Apa yang kamu bawa? Say in English. What do you bring? Repeat once more. Apa yang kamu bawa? What do you bring? Answer. I bring my bag. I bring my bag. I bring my bag. Say in English. Saya membawa tasku. I bring my bag. Ulangi lagi. Jangan bosan-bosan untuk mengulang. Kenapa? Oke, repetition is the mother of all skill. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Jadi seberapa sering Anda mengulang akan menentukan seberapa terampil diri Anda. Oke, sekarang say in English. Apa yang kamu bawa? What do you bring? Saya membawa tasku. I bring my bag. I bring my bag. Okay, now repeat after me. What for do you bring your bag? What for do you bring your bag? What for do you bring your bag? Nah, diulangi 3 kali ya. Kemudian gurunya bertanya, untuk apa kamu membawa tasmu? Say in English, what for do you bring your bag? Repeat once more. Untuk apa kamu membawa tasmu? What for do you bring your bag? Answer. I bring my bag for saving my handphone and my wallet. Repeat once more. I bring my bag for saving my handphone and my wallet. Repeat once more. I bring my bag for saving. Repeat after me. Saving, menyimpan. Menyimpan, saving. I bring my bag for saving my handphone and my wallet. Oke, say in English. Saya membawa tasku untuk menyimpan HP dan dompetku. Say in English. I bring my bag for saving my handphone and my wallet. Oke, sekarang diulangi. Apa yang kamu bawa? Say in English. What do you bring? Say in English. Saya membawa tasku. I bring my bag. Say in English. Untuk apa kamu membawa tasmu? Say in English. What for do you bring your bag? Saya membawa tasku untuk menyimpan HP dan dompetku. I bring my bag for saving my handphone and my wallet. Nah, ini. Oke, jadi intinya apa? Satu, kosakatanya ditancapkan dalam otak. Diulang-ulang-ulang-ulang. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Seberapa sering Anda mengulang akan menentukan seberapa terampil diri Anda. Maka dari itu, saya akan terus mengulang dengan tujuan supaya saya dan Anda yang menonton video saya kali ini bisa menjadi siswa yang terampil dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. 2 kosakata plus kalimat penerapannya. Kita lanjutkan. Nah, biasanya 15 menit ini kalau di kelas, teman-teman. Saya drill murid saya seperti itu. Nah, nanti setelah 2 minggu, siswa-siswa yang belajar di pesantren bahasa, nanti tidak boleh ngomong bahasa Indonesia lagi. Harus ngomong dalam bahasa Inggris. Nah, nanti
Nah, kita harus tertibkan. Kalau teman-teman ngomong bahasa Indonesia, biasanya saya kasih hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya ya harus menghafalkan kosakata, harus membuat kalimat dari kosakata tersebut. Nah, tujuannya apa? Hukuman harus juga mendidik supaya apa? Dihukum siswanya berterima kasih. Nah, ini penting ini. Alhamdulillah, Sir, setelah saya dihukum, sekarang saya juga menjadi lebih lebih pinter. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Vocabulary number 3. Repeat after me. Borrow, meminjam. Borrow, meminjam. Borrow, meminjam. Oke, diulangi 3 kali. Borrow, meminjam. Can I borrow your eraser? Can I borrow your eraser? Can I borrow your eraser? Say in English. Bisakah saya meminjam penghapusmu? Say in English. Can I borrow your eraser? Answer. Yes. You can borrow my eraser. Repeat once more. Yes. You can borrow my eraser. Yes. You can borrow my eraser. Say in English. Bisakah saya meminjam penghapusmu? Can I borrow your eraser? Ya, kamu bisa meminjam penghapusku. Yes, you can borrow my eraser. Oke, kemudian, why do you borrow my eraser? Why do you borrow my eraser? Why do you borrow my eraser? Because, oke, say in English. Kenapa kamu meminjam penghapusku? Why do you borrow my eraser? Answer. Because I lost my eraser. Because I lost my eraser. Because I lost my eraser. Repeat after me. Lose, kehilangan. Lose, kehilangan. Lose, kehilangan. Jadi ketika ada kosakata baru, itu harus dikasihkan kepada muridnya dan diulang. Pertanyaannya, Sir, kenapa harus diulang, Sir? Logikanya adalah belajar bahasa itu seperti menancapkan paku di dinding atau di kayu. Pertanyaannya adalah, ketika saya pukul 1 kali, kira-kira nancap tidak? Yo nancap, tapi nggak dalam. Kira-kira kalau dibandingkan dipukul 20 kali, paku ini lebih nancapan yang mana? Tentu 20 kali lebih nancap daripada dipukul 1 kali. So this is the reason why I must repeat the sentence or the vocabulary several times. It means that I try to put the vocabulary in your mind. Seperti halnya saya menancapkan paku di kayu ataupun di dinding, saya pukul sampai 20 kali. Saya pukul sampai 50 kali. Tentu ilmunya akan lebih nancap. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, can I borrow your eraser? Yes, you can borrow my eraser. Oke, say in English. Bisakah saya meminjam penghapusmu? Ya, kamu bisa meminjam penghapusku. Say in English. Can I borrow your eraser? Yes, you can borrow my eraser. Why do you borrow my eraser? Oke, say in English. Kenapa kamu meminjam penghapusku? Say in English. Oke. Why do you borrow my eraser? Repeat after me. Because I lost my eraser. Because I lost my eraser. Say in English. Karena saya kehilangan penghapusku. Because I lost my eraser. Because I lost my eraser. Okay. You know the vocabulary. You know the vocabulary. And you know how to use the vocabulary. This is very good for you. When you learn English. Ya, setiap hari praktek seperti ini. Nanti setelah 15 menit seperti ini, saya akan drill bagaimana cara
menguasai 16 rumus tenses, grammar-grammar dalam bahasa Inggris dengan cepat, Anda akan menguasai. Karena apa? Saya memiliki formula tersendiri. Saya punya keyakinan bahwasanya tidak ada otak yang baik atau buruk. Yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Ketika Anda sulit untuk belajar, berarti Anda tidak dengan maksimal melatih otak Anda. Kalau Anda melatih otak Anda dengan maksimal, saya yakin Anda akan bisa menguasai suatu ilmu dengan mudah. Dan tujuan saya adalah melatih Anda supaya Anda cerdas dalam menggunakan bahasa Inggris. Tapi tidak hanya cerdas dalam bahasa Inggris saja. Di pesantren bahasa nanti kita akan belajar ngaji kitab kuning dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang dari pesantren mau membantu saya untuk mengajar di pesantren bahasa, saya dengan senang hati. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita harus happy belajarnya ya, teman-teman. Kita harus happy. Oke, repeat after me. Meet bertemu. Meet bertemu. Meet bertemu. Nah, nanti kita ajarkan bagaimana cara membaca fonetik simbol. Ini disebut dengan fonetik simbol. I, teh, meet. Nah, ini bacanya I-nya panjang. Oke, meet bertemu. Meet bertemu. Meet bertemu. Diulangi 3 kali. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Can I meet the headmaster? Can I meet the headmaster? Can I meet the headmaster? Say in English. Permisi, Pak. Bisakah saya bertemu kepala sekolah? Say in English. Excuse me, sir. Can I meet the headmaster? Okay, the answer. Yes, you can meet the headmaster. Yes, you can meet the headmaster. Yes, you can meet the headmaster. Say in English. Ya, kamu bisa bertemu kepala sekolah. Yes, you can meet the headmaster. Okay, say in English. Permisi, Pak. Bisakah saya bertemu kepala sekolah? Ya, kamu bisa bertemu kepala sekolah. Say in English. Excuse me, sir. Can I meet the headmaster? Yes, you can meet the headmaster. Okay, and then why do you want to meet the headmaster? Why do you want to meet the headmaster? Why do you want to meet the headmaster? Nah, ketika saya mengulangi 3 kali, siswa saya harus mengulangi, melafalkan 3 kali. Kenapa? Supaya mulutnya terbiasa berbicara, ngomong dalam bahasa Inggris. Speak English ya. Why do you want to meet the headmaster? Repeat once more. Why do you want to meet the headmaster? Say in English. Kenapa kamu ingin bertemu kepala sekolah? Say in English. Why do you want to meet the headmaster? Okay, the answer. I want to meet the headmaster because I want to discuss about scholarship. I want to meet the headmaster because I want to discuss about scholarship. I want to meet the headmaster because I want to discuss about scholarship. Okay, say in English. Saya ingin bertemu kepala sekolah karena saya ingin berdiskusi tentang beasiswa. Say in English. I want to meet the headmaster because I want to discuss about scholarship. Okay, say in English. Kenapa kamu ingin bertemu dengan kepala sekolah? Why do you want to meet the headmaster? Saya ingin bertemu kepala sekolah karena saya ingin berdiskusi tentang beasiswa. Say in English. I want to meet the headmaster because I want to discuss about the scholarship. Okay, now repeat
Permisi Pak, say in English, excuse me sir, bisakah saya bertemu kepala sekolah? Can I meet the headmaster? Ya, kamu bisa bertemu kepala sekolah. Say in English. Yes, you can meet the headmaster. Oke, kenapa kamu ingin bertemu kepala sekolah? Why do you want to meet the headmaster? Oke, jawab. Saya ingin bertemu kepala sekolah karena saya ingin berdiskusi tentang beasiswa. I want to meet the headmaster because I want to discuss about scholarship. Oke, 4 kosakata sudah kita hafalkan plus kita praktekkan dalam kalimat. Nah, dalam praktek pun itu kita akan menemukan kosakata baru. Nah, kosakata baru yang tidak teman-teman ketahui harus diulang oleh guru. Dengan tujuan apa? Dalam praktek itu dia juga bisa menambah kosakata baru. Nah, kalau kita lakukan seperti ini setiap hari, minimal 20 menit, 15 sampai 20 menit sebelum kita masuk ke materi inti, saya yakin teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris dengan cepat, dengan tepat, cepat dan tepat. Kenapa? Karena butuh kecepatan dan ketepatan. Tepat dalam artian apa? Tata bahasanya benar. Nah, nanti akan diajarkan tata bahasanya, di mana tata bahasanya itu nanti tujuannya untuk nganu. Oh, di sini setelah can diikuti subjek, ini diikuti verb one. Ini can itu ternyata modal. Oh, modal harus ketemu dengan bare infinitive. Ah, seperti itu. Jadi latihan, latihan ngomong harus dilatih. Jadi kalau Anda belajar di sekolah, gurunya menjelaskan pakai bahasa Indonesia, kemudian muridnya mengerti, mengerjakan. 10 tahun Anda belajar menggunakan metode ini, saya yakin Anda nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Karena Anda mendengar pakai bahasa Indonesia, Anda mengerti, Anda mengerjakan. Mulutnya tidak dilatih untuk ngomong. Makanya belajar dengan seperti ini, saya yakin 10 tahun pun Anda nggak bisa menguasai bahasa Inggris. Kenapa? Karena mulutnya nggak dilatih. Makanya di sini, di Rumah Cerdas Bahasa Inggris, di pesantren bahasa, saya akan melatih itu. Nah, itu. Makanya saya punya keyakinan bahwasanya tidak ada otak yang baik atau buruk, yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Oke, kita lanjutkan. Ini terakhir ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak 5, 5, 5, 5. Nah, nanti sebenarnya ini nanti saya share untuk murid-murid saya. Tapi saya juga mau berbagi dengan teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau belajar bahasa Inggris. Nah, semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman ya. Repeat after me. Eat, makan. Eat, makan. Eat, makan. Saya ulangi 3 kali ya. Sekali lagi. Eat, makan. Nah, ini I-nya dibaca panjang. Eat, makan. Oke. What do you want to eat? What do you want to eat? What do you want to eat? Say in English. Apa yang ingin kamu makan? Say in English. What do you want to eat? I want to eat fried rice. I want to eat fried rice. I want to eat fried rice. Nah, di sini fried rice itu apa? Nasi goreng. Artinya nasi yang digoreng. Rumusnya apa, Sir? Rumusnya di sini verb 3 plus noun. Nasi yang digoreng. Kalau ikan asin, apa? Salted fish. Telur asin, salted egg. Telur rebus, boiled egg. Telur rebus ya. Nah, ini diikuti verb 3, ini juga diikuti verb 3, diikuti noun. Ini artinya nasi yang digoreng, ikan yang diasinkan, telur yang diasinkan, artinya telur asin. Nah, itu ya konsepnya ya. Repeat once more. What do you want to eat? I want to eat fried rice. Kamu ingin makan apa? Say in English.
What do you want to eat? Saya ingin makan nasi goreng. I want to eat fried rice. Where do you usually eat fried rice? Where do you usually eat fried rice? Where do you usually eat fried rice? Say in English. Di mana kamu biasanya makan nasi goreng? Say in English. Where do you usually eat fried rice? Answer. I usually eat fried rice in the restaurant beside the mosque before three junctions. I usually eat fried rice in the restaurant beside the mosque before three junctions. I usually eat fried rice in the restaurant beside the mosque before three junctions. Okay, I repeat three times. Sekarang Anda mengatakan, say in English, saya biasanya makan nasi goreng di rumah makan sebelah masjid sebelum pertigaan. Say in English, I usually eat fried rice in the restaurant beside the mosque before three junctions. Three junctions. Oke, sekarang saya ngomong bahasa Indonesianya. Anda yang berlatih terus ngomong bahasa Inggris. Jadi siswanya harus latihan banyak ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Mulutnya harus difungsikan. Kenapa? Karena Anda belajar bahasa. Apa yang ingin kamu makan? What do you want to eat? Say, saya ingin makan nasi goreng. I want to eat fried rice. Di mana kamu biasanya makan nasi goreng? Where do you usually eat fried rice? Saya biasanya makan nasi goreng di rumah makan sebelah masjid sebelum pertigaan. I usually eat fried rice in the restaurant beside the mosque before three junctions. Nah, seperti itu. Jadi, Anda harus tidak boleh bosan untuk berlatih. Karena apa? Practice can make perfect. Jadi berlatih bisa membuat diri Anda sempurna. Nah, itu. Makanya harus banyak berlatih. Mulutnya harus dilatih terus. Supaya apa? Supaya terbiasa ngomong dalam bahasa Inggris. Makanya di pesantren bahasa, nanti setelah 2 minggu, siswa tidak boleh ngomong dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena saya sudah mengajarkan metode kuantum cerdas. Harus dipraktekkan metode ini. Jadi, ketika mereka kepingin ngomong kemudian kok nggak tahu kosakatanya bagaimana, say the password. What is the password? The password is, what is the meaning of blah, blah, blah in English? What is the meaning of blah, blah, blah in Indonesian? For example, when I try to explain the lesson and the students does not understand about the meaning of explain, and then the student up or raise up his hand. Excuse me, sir. What is the meaning of explain in Indonesian? And then I say, explain is menerangkan atau menjelaskan. Explain is menjelaskan. Explain is menjelaskan. You understand? Yes, sir. And then I explain the lesson again. When I explain the lesson and then the students, they do not know about the vocabulary, they up his hand and ask me. And then I try to write in the whiteboard. So I will explain the lesson in English 100% after the students studied for 2 weeks in Rumah Cerdas Bahasa Inggris ya. 2 weeks when you are staying in Islamic boarding school di pesantren bahasa, I will train you how to speak English. Jadi ya 2 minggu Anda sudah mulai dilatih terus. Nah setelah 2 minggu Anda harus ngomongnya bahasa Inggris. Ketemu dengan saya, ketemu dengan guru-guru yang lain, harus ngomong dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena English is habit. English itu adalah kebiasaan. When you always speak in English, when you always speak English, I believe that English is not difficult. So, train yourself. Latih dirimu, force yourself, paksa dirimu to speak English. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti
Kita akan lanjutkan nomor 6 sampai nomor 10 ya di video selanjutnya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya senang sekali saya bisa sharing kepada Anda. Semoga ilmu yang saya sharingkan kepada Anda ini bisa menambah cara Anda berlatih atau praktek dalam bahasa Inggris. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the following video.